Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kelas 5A, kelas 5B, dan kelas 5C. Gimana kabarnya teman-teman? Udah kelas 5, berarti harus tambah semangat belajarnya ya. Udah lagi kelas 6 juga ya. Nah, kali ini teman-teman kita akan mengenal dua kelompok hewan yang dibedakan berdasarkan struktur tubuhnya. Ada yang sudah tahu vertebrata itu apa, avertebrata itu apa? Sudah pernah dengar? Ustaz yakin dari teman-teman ada yang sudah baca, ada yang sudah mungkin searching di internet atau mungkin baca-baca di buku perpustakaan terkait hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Sekarang teman-teman silakan dibuka dulu bukunya, buku tematik 5, tema 1 ya, halaman 46. Oke? Halaman 46, silakan dibuka terlebih dahulu. Dan Ustaz kasih waktu membaca 5 menit, cukup 5 menit ya. Baca sampai halaman 48. Oke, silakan dibaca. Nah, sudah ya, sudah dibaca ya. Oke. Sekarang teman-teman, di sini kalau kamu lihat di buku di halaman 46 47 ada gambar avertebrata digambarkan dengan contoh siput. Nah, untuk yang vertebrata digambarkan dengan gambar kelinci atau dicontohkan dengan gambar kelinci. Nah, kenapa kok bisa dibedakan si kelinci ini termasuk dalam kategori vertebrata, kemudian si siputnya masuk ke dalam kategori avertebrata? Nah, apa itu avertebrata? Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sebaliknya, vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, sekarang adalah ciri-ciri dari hewan vertebrata. Yang pertama, sudah memiliki tulang belakang sejati. Jadi, setiap hewan vertebrata itu sudah ada tulang belakangnya ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah memiliki kerangka dalam yang disebut juga endoskeleton. Jadi kalau misalnya hewan tersebut di foto rongsen misalnya, itu ada tulangnya, ada gambar-gambar tulangnya ya. Kemudian sebagian besar memiliki tubuh dan kepala yang terpisah. Jadi sebagian besar dari hewan vertebrata itu memiliki tubuh dan kepala yang terpisah, tidak menyatu seperti itu. Jadi misalnya kayak sapi itu kan kepala dan badannya itu kan terpisah ya. Kemudian memiliki otak yang sudah berkembang dengan baik ya. Ini adalah salah satu ciri vertebrata. Selanjutnya memiliki alat pencernaan yang lengkap. Jadi hewan vertebrata itu memiliki alat pencernaan dari mulut sampai anus. Jadi sistem ekskresinya memang sudah lengkap. Selanjutnya memiliki sistem peredaran darah tertutup ya, karena mempunyai pembuluh darah. Dan ukuran tubuh lebih bervariasi. Jadi ada yang kecil, kemudian ada yang besar kayak gajah. Nah, itu kan ukurannya sudah besar, teman-teman. Jadi ukurannya lebih bervariasi kalau vertebrata. Hewan yang termasuk kelompok vertebrata ada beberapa jenis nih. Ada ikan termasuk dalam vertebrata. Kemudian ada reptil ya, seperti ular, kemudian kadal, kemudian ada lagi kura-kura, itu reptil, termasuk juga vertebrata. Selanjutnya ada amfibi, teman-teman. Nah, ada buaya contohnya, kemudian ada katak ya. Selanjutnya mamalia atau hewan yang menyusui, bisa kayak sapi, kemudian kambing, termasuk juga vertebrata ya. Selanjutnya adalah unggas. Jadi seperti ayam, terus kemudian burung unta, kasuari, bebek, itu termasuk vertebrata. Nah, itu teman-teman ciri-ciri kemudian contoh hewan yang termasuk dalam jenis vertebrata ya, atau yang memiliki tulang belakang. Selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang ya. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari hewan avertebrata, teman-teman. Yang pertama adalah rangka tubuh terletak di luar atau exoskeleton ya. Contohnya kayak siput ya, itu kerangkanya adalah cangkangnya. Kemudian ada belalang ya, ada bagian yang keras di lapisan luarnya. Nah, itu adalah kerangka atau rangka dari tubuh.
Selanjutnya adalah tidak memiliki tulang belakang ya, yang pasti. Kemudian susunan saraf terletak di bawah sistem pencernaan ya. Jadi kebanyakan untuk susunan saraf dari hewan vertebrata adalah di bawah sistem pencernaan. Selanjutnya sistem ekskresi dan pencernaan masih sangat sederhana ya. Jadi belum komplit seperti hewan vertebrata. Kemudian memiliki otak yang sederhana dibandingkan dengan vertebrata. Kemudian simetri tubuh bilateral dan radial. Kemudian yang terakhir adalah untuk ukuran tidak terlalu bervariasi, jadi kebanyakan berukuran kecil ya. Pada Avertebrata diketahui memiliki 9 kelompok besar. Nah, apa saja 9 kelompok besar pada hewan Avertebrata? Yang pertama adalah protozoa atau hewan uniseluler pertama. Nah, hewan ini sangat kecil sekali teman-teman. Jadi ukurannya itu kecil banget. Jadi kalau kita ngelihat dengan mata langsung itu nggak terlihat. Pakai kacamata pun juga nggak terlihat. Bisanya kita melihat itu menggunakan mikroskop ya, karena ukurannya memang sangat kecil sekali. Nah, selanjutnya adalah Porifera. Nah, Porifera merupakan salah satu kelas dari Avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Porifera adalah hewan yang pada permukaan tubuhnya berpori-pori. Contohnya ada spong, kemudian ada bunga karang yang ada di laut. Nah, itu kan tubuhnya berpori-pori tuh, bisa dilewati oleh air seperti itu ya. Selanjutnya nomor 3 adalah Arthropoda atau hewan yang beruas-ruas. Jadi tubuhnya itu ada ruas-ruasnya itu teman-teman. Jadi kayak udang, kemudian ada kalajengking, ada kaki seribu. Nah, itu kan tubuhnya beruas-ruas gitu ya. Selanjutnya ada Annelida atau cacing bercincin ya. Dari namanya aja udah pada tahu ya, cacing yang bercincin yang biasanya hidup di tanah ya. Selanjutnya ada Coelenterata atau hewan berongga. Jadi teman-teman, untuk hewan berongga ini contohnya ada ubur-ubur ya. Kan dalamnya rongga itu ada air bisa masuk ke dalamnya ya. Terus kemudian ada anemon laut ya. Selanjutnya ada kelompok Platelmintes atau cacing pipih. Cacing ini berbentuk pipih ya, gepeng kayak gitu. Biasanya menempel di ikan-ikan seperti itu ya, di laut. Selanjutnya ada moluska atau hewan bercangkang seperti kicot. Terus kemudian ada siput, ada kerang. Nah, itu salah satu dari contoh moluska ya. Selanjutnya masih ada keluarga cacing juga, ada Nematelmintes. Nah, Nematelmintes atau cacing gilik. Selanjutnya ada Echinodermata atau hewan berkulit duri. Misalnya ada bulu babi, dan ada bintang laut juga ya. Sekian dari Ustaz Tony. Mohon maaf apabila ada banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dah.